Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ida Farida dalam pelajaran akuntansi. Kali ini saya akan membahas cara praktek membuat jurnal khusus. Nah, di sini ada transaksi yang terdapat di UD Galunggung selama bulan Desember 2020. Jadi, cara kita mencatat ke jurnal khusus, yang pertama yang kita lakukan adalah kita klasifikasikan dulu transaksi ini masuk ke jurnal khusus yang mana. Baiklah, kita mulai dari tanggal 2. Tanggal 2 dijual 200 barang dagang dengan harga Rp4.000 per buah ke pelanggan UD Jojo secara kredit 2/10 N/30 nomor faktur 101. Ini ada syarat kreditnya, syarat pembayarannya 2/10 N/30, artinya jika dibayar dalam waktu 10 hari setelah tanggal transaksi, maka mendapat potongan penjualan sebesar 2%, dan maksimal pembayaran harus dilunasi setelah 30 hari setelah tanggal transaksi 30 hari. Ya, jadi tanggal 2 ini penjualan kredit, berarti kita catat di jurnal penjualan atau JJ. Kemudian tanggal 3 dibeli barang dagang dari agen UD Rona Rp700.000 kredit, syarat pembayarannya 3/10 N/30 nomor faktur 1001. Nah, ini ada syarat pembayaran 3/10 N/30, artinya jika dibayar dalam waktu 10 hari setelah tanggal transaksi, maka mendapat potongan 3%, dan batas waktu pembayaran yaitu 30 hari setelah tanggal transaksi. Untuk tanggal 3 ini pembelian secara kredit, berarti kita catat di jurnal pembelian. Kemudian tanggal 5 dijual 50 buku dengan harga Rp4.000 per buah ke UD Sun secara kredit 2/10 N/30 nomor faktur 102. Ini syarat pembayarannya 2/10 N/30, artinya dapat potongan penjualan 2% jika dibayar dalam waktu 10 hari setelah tanggal transaksi, tapi batas pembayaran paling lambat 30 hari setelah tanggal transaksi. Untuk tanggal 5 ini penjualan kredit, berarti kita catat di jurnal penjualan. Kemudian yang tanggal 5 dilunasi utang ke UD Rona untuk transaksi tanggal 3. Nah, ini dilunasi utang, artinya mengeluarkan uang ya, berarti kita catat di jurnal pengeluaran kas atau JKK. Kemudian tanggal 7 diterima pelunasan dari pelanggan UD Jojoy. Ini berarti kita menerima uang, berarti kita catat di jurnal penerimaan kas atau JKM. Jurnal kas masuk. Kemudian tanggal 7 selanjutnya dibeli barang dagang dari UD Surla 400.000 secara kredit. Ini berarti pembelian kredit. Ya, ada syaratnya 3/10 N/45, artinya dapat potongan pembelian jika dibayar dalam waktu 10 hari setelah tanggal transaksi, mendapat potongan sebesar 3%, dan batas pembayaran 45 hari setelah tanggal transaksi. Jadi tanggal 7 ini pembelian kredit kita catat di jurnal pembelian. Tanggal 9 dilunasi utang ke UD Surla untuk transaksi tanggal 7. Nah, ini melunasi utang berarti kita mengeluarkan uang, berarti kita catat di jurnal kas keluar atau jurnal pengeluaran kas. Tanggal 11 dijual kredit ke pelanggan UD Jojo Rp800.000, syarat pembayarannya 2/10 N/30 nomor faktur 103. Ini artinya mendapat potongan penjualan jika dilunasi dalam waktu 10 hari setelah tanggal transaksi, dapat potongan 2%, tapi dibayar dalam waktu 30 hari setelah tanggal transaksi. Ini penjualan kredit, berarti kita catat di jurnal penjualan atau JJ. Kemudian tanggal 13 dijual kredit ke pelanggan UD Lili Rp45.000, syarat pembayarannya 2/10 N/30 nomor faktur 104. Ini berarti dapat potongan 2% jika dibayar dalam waktu 10 hari setelah tanggal transaksi, dan batas pembayaran 30 hari setelah tanggal transaksi. Ya, ini penjualan kredit, berarti kita catat di jurnal penjualan. Kemudian tanggal 15 dibayar biaya sewa untuk bulan Januari Rp500.000,
berarti ini mengeluarkan uang, jadi kita catat di jurnal pengeluaran kas atau JKK. Selanjutnya tanggal 15, dibeli kredit barang dagang dari agen UD Gardam Rp600.000, 2/10N/30, nomor urut faktur pembelian 1003, berarti ini pembelian kredit kita catat di jurnal pembelian. Ini syarat pembayarannya 2/10N/30, artinya jika dibayar dalam waktu 10 hari setelah tanggal transaksi akan mendapat potongan 2% dan pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah tanggal transaksi. Kemudian tanggal 15 dijual kredit ke UD Deanita Rp82.000, 2/10N/30, nomor urut 105, berarti ini penjualan kredit kita catat di jurnal penjualan. Kemudian tanggal 18 pembelian tunai barang dagang Rp250.000, berarti pembelian tunai, artinya kita mengeluarkan uang, jadi kita catat di jurnal pengeluaran kas. Kemudian tanggal 20 dibeli kredit dari Udeyon Rp300.000, 2/10N/30, pembelian kredit berarti kita catat di jurnal pembelian. Kemudian tanggal 25 diterima pelunasan dari Udesun Rp200.000, berarti menerima uang, ya kan, diterima pelunasan berarti menerima uang, berarti kita catat di jurnal penerimaan kas atau JKM, jurnal kas masuk. Kemudian tanggal 27 dibeli kredit barang dagang dari pelanggan UD Dairy Rp900.000, 3/10N/30. Nah, ini syarat pembayarannya 3/10N/30, artinya mendapat potongan 3% jika dibayar dalam waktu 10 hari setelah tanggal transaksi dan paling lambat pembayaran 30 hari setelah tanggal transaksi. Ini N/30-nya. Nah, jadi ini pembelian kredit tentunya kita catat di jurnal pembelian. Kemudian yang tanggal 27 dibayar pelunasan utang wesel 1 juta, dibayar pelunasan utang, berarti ini kita mengeluarkan uang, jadi kita catat di jurnal pengeluaran kas atau JKK. Kemudian tanggal 28 dibeli secara kredit supplies dari toko rajin senilai Rp1 juta, jadi ini dibeli secara kredit, berarti kita catat di jurnal pembelian. Kemudian diterima pelunasan tanggal 31 ya, diterima pelunasan dari pelanggan UD Lili Rp45.000, berarti ini kita menerima uang, jadi kita catat di jurnal penerimaan kas atau JKM, jurnal kas masuk. Kemudian tanggal 31 yang terakhir diterima tunai pendapatan lain-lain Rp50.000, ini kita menerima uang tunai, berarti kita catat di jurnal penerimaan kas atau JKM. Nah, baiklah, sekarang kita langsung latihan soalnya ya, agar lebih jelas. Di sini ada tanggal 7 diterima pelunasan dari pelanggan UD Joy Joy. Jadi, UD Galunggung ini menerima pelunasan dari pelanggan yang bernama UD Joy Joy. Di mana waktu itu tanggal 2 dijual 200 barang dagang dengan harga Rp4.000 per buah ke pelanggan UD Joy Joy secara kredit. Ada syarat bayarannya 2/10N/30. Nah, di sini UD Joy Joy ini membayarnya tanggal 7 ya, berarti ini masih dapat potongan penjualan ya, karena ini tanggal 2 ke tanggal 7 itu berarti tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 masih 5 hari, berarti masih dapat potongan ya, masih dalam masa potongan, jadi dapat potongan penjualan. Jadi kita hitung dulu potongan penjualannya. Dapat potongan penjualan 2% ya, berarti 2% kali 800.000 ya, dijualnya kan 200 barang, harga per buahnya 4.000, jadi 800.000 total harganya. Jadi 2% kali 800.000 sama dengan 16.000, ini potongan penjualannya. Jadi kas yang diterima yaitu 800.000 dikurang potongan penjualannya 600.000, jadi kas yang diterima 784.000. Nah, cara kita masukkan ke jurnal penerimaan kasnya seperti ini ya. Tanggalnya dulu kita isi tanggal 7, keterangannya UD Joy Joy, nama pelanggannya ya, UD Joy Joy. Kemudian pada di kolom debit ini kita pilih kolom kas yang kita terima yaitu 784.000, jadi kita tulis di kolom kas 784.000. Kemudian potongan penjualannya 16.000, kita tulis di sisi debit pada kolom potongan penjualan 16.000. Nah, kemudian di sisi kredit ini kita pilih kolom piutang dagang 800.000 karena ini pelunasan piutang ya.
Jadi kita pilih kolom piutang dagang 800.000. Contoh berikutnya, tanggal 31 diterima tunai pendapatan lain-lain 50.000. Nah, ini kita tulis di sini tanggalnya dulu, tanggal 31. Kemudian kita pilih sisi debit itu kolom kas ya, karena kita menerima tunai pendapatan lain-lain. Kita pilih kolom kas 50.000. Kemudian kolom kreditnya karena di sini tidak ada kolom pendapatan lain-lain, maka di kolom kredit kita pilih kolom serba-serbi. Nah, kita pilih kolom serba-serbi, akun, kita tulis nama akunnya di sini pada kolom akun, pendapatan lain-lain, kemudian jumlahnya 50.000. Setelah itu, kalau sudah semuanya kita catat di jurnal penerimaan kas, setelah itu yang terakhir kita jumlah. Sehingga jumlahnya ini harus sama ya, harus balance antara sisi debit dan sisi kredit. Kemudian selanjutnya jurnal pengeluaran kas. Di sini contoh soal tanggal 5, dilunasi utang dagang, dilunasi utang ke Uderona untuk transaksi tanggal 3. Nah, tanggal 3, kita lihat transaksi tanggal 3. Tanggal 3 waktu itu dibeli barang dagang dari agen Uderona 700.000 secara kredit, ada syarat pembayarannya 3/10 N/30. Kemudian dilunasi utang ke Uderonanya tanggal 5. Berarti ini masih masa potongan ya. Berarti ini kan dari tanggal 3 ke tanggal 5 itu 2 hari, berarti dapat potongan 3%. Jadi kita hitung potongannya dulu. Potongan pembeliannya berarti 3%. Iya, 3/10, jadi 3% potongan pembeliannya kali 700.000. Pembeliannya waktu itu 700.000. Jadi potongan penjualannya Rp21.000. Nah, kemudian jadi kas yang keluar 700.000 dikurang potongannya 21.000, sehingga kas yang keluar hanya 679.000. Nah, kemudian cara mencatatnya di jurnal pengeluaran kas, kita tulis dulu tanggalnya. Kemudian keterangannya di sini nama ininya, nama tokonya ya, Uderona, nama pelanggannya Uderona. Nama tokonya kemudian kita tulis Uderona. Kemudian di sisi debit kita pilih kolom utang dagang 700.000 karena di sini kita melunasi utang. Jadi kita pilih kolom utang dagang 700.000, kita tulis. Kemudian di sisi kredit kita pilih kolom kas, kita tulis 679.000 ya. Jadi kas yang keluar yaitu 679.000, kita tulis di kolom kas, dan potongan pembeliannya 21.000, kita catat di kolom potongan pembelian. Selanjutnya tanggal 15. Contoh tanggal 15, dibayar beban sewa untuk bulan Januari 500.000. Kita mencatatnya di sini tanggal 15, dicatat dulu tanggalnya. Kemudian di kolom debit ini kan membayar beban sewa ya, berarti kita pilih kolom serba-serbi. Pada kolom akun kita tulis beban sewa, kemudian jumlahnya 500.000. Kemudian di kolom kredit kita pilih kolom kas ya, karena kita membayar beban. Membayar beban berarti kasnya berkurang ya. Berarti di kolom kredit kita pilih kolom kas, kita catat sebesar 500.000. Setelah semuanya dicatat yang berhubungan dengan pengeluaran kas, kemudian yang terakhir kita jumlah. Nah, ini jumlahnya antara sisi debit dan sisi kredit harus sama, harus balance ya. Selanjutnya jurnal penjualan, sales journal. Contohnya tanggal 2, dijual 200 barang dagang dengan harga Rp4.000 per buah ke pelanggan Ude Joyo secara kredit. Syarat pembayarannya 2/10 N/30, nomor faktur 101. Nah, cara mencatatnya kita catat dulu tanggalnya, tanggal 2, kemudian nomor fakturnya 101. Keterangannya di sini nama tokonya ya, Ude Joyo. Kemudian syarat penjualannya 2/10 N/30. Ini syarat pembayarannya. Nah, kemudian kita tulis harganya 4.000 kali 200 berarti 800.000.
Di sini satu kolom aja karena artinya di sini 800.000 yaitu piutang dagangnya di debit 800.000 dan penjualannya di kredit 800.000. Makanya di sini satu kolom saja cukup. Kemudian tanggal 5 dijual 50 buku dengan harga 4.000 per buah ke Udesun secara kredit 2/10 M/30 nomor faktur 102. Nah, berarti kita cara penulisannya tanggal 5, nomor fakturnya 102, keterangannya nama tokonya ya Udesun. Syarat penjualannya 2/10 N/30 ini. Nah, kemudian ini ya 4.000 per buah berarti kali 50 jadi 200.000. Kalau sudah semua kita catat di jurnal penjualan kredit kita catat di jurnal penjualan, sudah semua, kemudian terakhir kita jumlah 1 juta. Jadi jumlah 1 juta ini artinya piutang dagang di debit sebesar 1 juta dan penjualan kredit sebesar 1 juta. Kemudian jurnal pembelian purchase journal. Contohnya tanggal 3. Dibeli barang dagang dari agen Uderona 700.000 kredit 2/10 N/30 nomor faktur pembelian 1001. Cara menulisnya, tanggalnya, kemudian nomor fakturnya kita tulis, kemudian keterangannya, nama tokonya Uderona, syarat pembeliannya 2/10 N/30. Nah, pada sisi debit kita pilih kolom pembelian karena di sini pembelian barang dagang. Selain pembelian barang dagang, maka kita tulis di kolom serba-serbi. Kemudian di kolom kreditnya utang dagang kita tulis 700.000. Contoh berikutnya tanggal 28 dibeli secara kredit supplies dari toko rajin senilai 1 juta rupiah. Nah, cara mencatatnya kita tulis di tanggal 28, keterangannya kita tulis nama tokonya ya, toko rajin. Ini toko rajin. Syarat pembayarannya tidak ada, berarti kita kosongkan. Nah, di sini yang kita pilih karena ini pembelian supplies, maka di sini kita pilih kolom serba-serbi. Kita tulis akunnya supplies, jumlahnya 1 juta. Kemudian kolom kreditnya tentunya kita tulis 1 juta. Nah, setelah itu, setelah kita catat semuanya, yang terakhir kita jumlah. Sisi debit dan sisi kredit ini harus sama jumlahnya, harus balance. Sekian penjelasan tentang jurnal khusus, praktek membuat jurnal khusus. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.